Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampunan kepadanya, dan berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa, serta dari kejelekan amal-amal kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas bahwa semua urusan seorang mukmin bisa menjadi kebaikan. Jika ia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, ia bersyukur, dan jika ia mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, ia bersabar. Namun di episode ini, kita perlu meluruskan satu hal penting, yaitu bahwa sabar bukan memendam luka. Sebab banyak orang menyangka kalau ia diam berarti ia sudah sabar. Kalau ia tidak membalas, berarti ia sudah sabar. Kalau ia tidak menangis di depan orang, berarti ia sudah kuat. Padahal nggak selalu demikian. Ada diam yang lahir dari iman, tapi ada juga diam yang lahir dari ketakutan. Ada diam yang lahir dari ketenangan, tapi ada juga diam yang lahir dari luka yang tidak pernah diproses. Ada orang yang tampak sabar di luar, tetapi di dalam hatinya penuh amarah. Ia tidak bicara, tetapi pikirannya terus mengulang kejadian yang sama. Ia tidak membalas, tetapi batinnya terus menyusun kalimat pembalasan. Ia berkata, "Saya sudah ikhlas." Tapi setiap mengingat orang itu, tubuhnya langsung tegang. Dadanya sesak, napasnya berat, tidurnya gelisah, lambungnya nggak nyaman, dan hatinya kembali panas. Maka kita perlu membedakan antara sabar yang sehat dan sabar yang keliru. Sabar yang sehat adalah ketika seseorang tetap menjaga batas Allah, namun ia juga jujur terhadap luka yang ia rasakan. Ia tidak melampaui batas. Ia tidak membalas dengan kezaliman. Ia tidak menumpahkan kemarahan dengan cara yang Allah murkai. Tetapi ia juga tidak menipu dirinya sendiri, seolah-olah ia tidak sakit. Adapun sabar yang keliru adalah ketika seseorang hanya menekan emosi, menutup luka, menolak rasa sakit, lalu menyebut semua itu sebagai sabar. Padahal yang terjadi bukan kesabaran. Yang terjadi adalah penumpukan tekanan batin. Dalam Islam, menangis bukan tanda tidak sabar. Sedih bukan tanda lemah iman. Merasa sakit bukan tanda buruknya tauhid. Yang diatur oleh syariat bukan keberadaan rasa sakitnya, tapi bagaimana kita merespon rasa sakit itu. Rasulullah SAW pernah menangis ketika putra beliau, Ibrahim, meninggal dunia. Beliau bersabda, "Innal aina tadma'." Sesungguhnya mata ini menangis. Wal qalba yahzan. Hati ini bersedih. Wala naqulu illa ma yadda rabbuna. Tapi kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Rabb kami. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun. Dan sungguh kami bersedih karena berpisah denganmu, wahai Ibrahim. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perhatikan kalimat Nabi SAW. Mata menangis, hati bersedih. Tetapi lisan tetap dijaga agar tidak mengucapkan kecuali yang Allah ridhoi. Inilah sabar yang sehat. Bukan mati rasa, bukan pura-pura gak sedih, bukan menolak luka, tapi mengakui rasa sakit sambil tetap menjaga adab kepada Allah. Karena itu, dalam Al-Quran, Nabi Yaqub alaihissalam ketika kehilangan Yusuf alaihissalam, beliau mengatakan, "Fasabrun jamil."
maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Kemudian Nabi Yakub juga berkata, "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Artinya sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah. Dan ini ada di surat Yusuf, surat yang sama. Yang pertama ayat 18, yang kedua ayat 86. Jadi sangat penting. Nabi Yakub mengatakan kesabaran yang baik di satu sisi, tapi beliau juga mengadukan kesedihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mengadu kepada Allah itu nggak bertentangan dengan sabar. Menangis di hadapan Allah itu nggak membatalkan sabar. Mengakui bahwa hati kita sakit di hadapan Allah itu bukan tanda kelemahan iman. Justru itu bagian dari ubudiyah, bagian dari tauhid. Seorang hamba tahu bahwa dirinya lemah, kemudian ia membawa kelemahan itu kepada Rabb yang Maha Kuat. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa mengadukan keadaan diri kepada Allah itu tidak mengurangi kesabaran. Bahkan mengadukan kondisi hanya kepada Allah itu adalah bentuk kesabaran sejati. Dalam suplemen buku The Art of Sabr, penjelasan ini juga dikutip dari Umdatus Shabirin karya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ungkapan yang masyhur dari beliau, "Asy-syakwa ilallah la tunafi as-sabr." Artinya mengadu kepada Allah itu nggak bertentangan dengan kesabaran. Jadi yang bermasalah itu bukan ketika kita menangis kepada Allah. Yang bermasalah adalah ketika luka membuat kita berkata buruk tentang takdir Allah. Yang bermasalah bukan ketika kita mencari pertolongan. Yang bermasalah adalah ketika kita mencari pelampiasan dengan cara yang haram. Yang bermasalah bukan ketika kita merasa sedih. Yang bermasalah adalah ketika kesedihan membuat kita meninggalkan sholat, memutus harapan, atau berburuk sangka kepada Allah. Dari sisi psikologi, emosi yang ditekan terus-menerus tanpa dipahami, itu dapat menjadi beban bagi tubuh dan pikiran kita. Orang yang terus memendam marah bisa menjadi mudah tersinggung. Orang yang terus menahan kecewa bisa kehilangan rasa percaya. Orang yang terus menolak sedih bisa merasa kosong. Orang yang terus berpura-pura kuat itu bisa tiba-tiba runtuh ketika tekanan kecil datang. Maka dalam pendekatan kesehatan jiwa, emosi nggak selalu harus dilawan. Emosi itu perlu dikenali, dinamai, diarahkan, dan juga ditundukkan kepada nilai yang benar. Ini selaras dengan makna sabar. Sabar itu bukan meniadakan emosi. Sabar itu adalah menempatkan emosi di bawah bimbingan iman. Dalam bahasa DCM integratif, emosi yang tertahan lama itu dapat mengganggu keteraturan tubuh. Marah yang dipendam bisa terasa sebagai tegang di dada, kepala, leher, atau bahu. Overthinking yang panjang itu bisa mengganggu pencernaan dan kualitas tidur. Kesedihan yang tidak tersalurkan itu bisa membuat napas terasa pendek dan energi menurun. Tentu kita tidak mengatakan bahwa semua keluhan fisik pasti berasal dari emosi ya, tidak. Tubuh manusia kompleks. Ada faktor biologis, pola makan, aktivitas, tidur, infeksi, hormon, trauma, dan banyak hal-hal lainnya. Tapi kita tidak bisa begitu saja menafikan bahwa tekanan batin itu nggak penting. Ya, kita bisa mengatakan bahwa tekanan batin yang tidak diproses dapat memperberat respon tubuh. Karena itu, sabar yang sehat bukan hanya penting untuk iman. Ia juga penting untuk menjaga kestabilan jiwa dan tubuh. Tapi perlu dicatat ya, sabar itu bukan berarti membiarkan kezaliman. Jika seseorang berada dalam bahaya, kekerasan, ancaman, pelecehan misalkan, atau manipulasi berat, atau tekanan yang merusak keselamatan dirinya, nah, maka ia boleh mencari bantuan, meminta perlindungan, dan mengambil sebab yang benar ya. Jadi sabar itu bukan berarti diam di hadapan kerusakan yang harus dihentikan.
Sabar berarti tetap berada di jalan Allah ketika mengambil sikap. Nggak zalim, nggak melampaui batas, nggak membalas dengan keburukan yang lebih besar, nggak menjadikan luka sebagai alasan untuk bermaksiat. Maka latihan kita pada episode ini sederhana. Ketika hati sakit, jangan langsung berkata, saya harus kuat. Coba ubah jadi, ya Allah, hati saya sedang sakit, tapi saya tidak ingin keluar dari jalan-Mu. Ketika dada terasa berat, jangan langsung menyalahkan diri karena merasa lemah. Tapi coba katakan, ya Allah, saya lemah. Maka kuatkan saya dengan pertolongan-Mu. Ketika ingin membalas, coba berhenti sejenak nih. Ambil napas pelan, lalu tanyakan kepada diri sendiri. Apakah respon ini akan mendekatkan saya kepada Allah atau hanya memuaskan luka saya sesaat? Nah, inilah sabar yang lebih jujur. Sabar yang tidak membohongi rasa. Sabar yang tidak memendam luka sampai membusuk. Sabar yang membawa luka kepada Allah, lalu memilih respon yang diridhoi Allah. Maka kita tutup episode ini dengan satu kalimat. Sabar bukan berarti hati tidak terluka. Sabar berarti hati yang terluka tetap memilih jalan yang Allah ridhoi. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang sabar dan kesabaran yang indah. Sabar yang jujur, sabar yang bersih, sabar yang tidak melahirkan dendam, sabar yang menenangkan jiwa, dan sabar yang membawa kita semakin dekat kepada Allah. Allahumma amin. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.